berita apa saja di luar sana yang berhubungan sama organisasi. Nah, itu juga kami lakukan. Dan yang terakhir, kami juga melakukan pelatihan. Nah, ini adalah salah satu program yang kami jalankan pada hari ini adalah program workshop dan juga pelatihan. Nah, dasar dari didirikan Digital ID ini sebenarnya karena ada suatu permasalahan yang terjadi khususnya di bidang digital, ada manfaat dan juga ada tantangan yang dimunculkan, dan berikut adalah video yang menjelaskan kenapa sih kami ingin mendirikan Digital ID ini khususnya untuk kebaikan. Lima miliar manusia di dunia terhubung di internet. 4 miliar manusia bermain media sosial. 175 juta orang Indonesia tersambung internet. 160 juta orang Indonesia bermain media sosial. Tapi internet dan media sosial banyak disalahgunakan. Penyebarluasan hoax, fitnah, hingga penipuan online. Digital ID, digital untuk kebaikan. Ya, berikut adalah kenapa dan satu dasar mengapa Digital ID itu hadir adalah untuk membantu bagaimana caranya digitalisasi ini bisa membawa manfaat yang besar-besarnya khususnya bagi masyarakat, buat kita dan juga buat keluarga terdekat kita. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memberikan waktu untuk CEO kami memberikan keynote speech di awal sebagai bridging untuk sesi hari ini dan hari-hari berikutnya. Mengenai Pak Makrun Sanjaya, Bapak Makrun adalah senior jurnalis, ya sudah berkecimpung di media itu selama 32 tahun. Jadi pas Bapak udah mulai bekerja, saya baru direncanakan sama orang tua saya, gitu kurang lebih ya. Kemudian selain itu, Bapak juga founder dan CEO dari Digital ID, ya. Saat ini Bapak juga mengambil program doktoral di bidang media dan sudah menyelesaikan program masternya di bidang media and communication. Dan selain itu juga banyak mengisi program-program, kemudian workshop, seminar baik offline dan juga online, dan juga masih aktif sekali menuliskan karya-karya tulisannya di berbagai media, salah satunya yang terakhir ini ya di republika.co.id yang menyatakan bahwa ya semua akan digital atau virtual pada waktunya. Dan yang terakhir, Pak Makrun juga salah satu dosen di salah satu universitas di Jakarta. Baik, mari kita berikan aplaus kepada Pak Makrun Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama? Malam. Seperti yang disampaikan oleh Mas Aditya tadi, jadi ceritakan sedikit latar belakang mengenai kenapa saya dan teman-teman ini menggelisahkan diri. Gitu. Jadi realitas di lapangan sana, di luar ruangan kita itu sedang terjadi, kalau saya bilang itu pertempuran ya, terjadi pertempuran antara dunia nyata dengan dunia bukan goib tapi dunia maya, gitu ya. Jadi ada persilangan yang sungguh sangat kalau dari sisi sebagian orang itu dari sisi pesimistik, dari sisi kritis itu memang dunia ini seolah-olah udah kacau. Nah, kami dari Digital ID itu mencoba untuk mengambil sisi lain. Saya tempatkan diri saya sebagai digital defender untuk membela atau mempertahankan digital ini atau internet atau apapun orang menyebut, mau virtual mau apa, itu sebenarnya anugerah dari Tuhan yang diperuntukkan bagi umat manusia, yang kemudian sebagai produk dari tatanan budaya baru yang dimulai pada akhir abad ke-20. Jadi kalau teman-teman membaca sejarah begitu, awalnya internet itu sudah digagas di Amerika sana oleh DARPA, proyek DARPA, Defense Amerika sana, Kementerian Pertahanan, dalam rangka Cold War. Jadi perang dingin dengan Uni Soviet waktu itu memicu
para ilmuwan militer di Amerika sana membangun sebuah sistem untuk antisipasi ketakutan adanya serangan nuklir dari Uni Soviet, kira-kira gitu. Kemudian dikembangkan bersama 4 universitas awal, kemudian muncul pada tahun 1969 muncullah pertama kali term internet. Kemudian pada tahun 70 kemudian meluas, sudah mulai ini dari tahun 90 kemudian. Ini yang kita hadapi sekarang ya, secara global. Ini data terbaru yang sejauh yang bisa kita ambil dari Hotsuite WA Sosial gitu, yang dikutip oleh Digital Logic, yang sumbernya sekali lagi diambil dari Hotsuite, bahwa sebenarnya sudah 7.750.000.000 manusia di dunia ini sudah terkoneksi. Jadi sudah saling keterhubungan. Kalau ini apa yang disebut oleh McLuhan pada tahun 63-64 dengan istilah global village, desa global. Jadi kita ini seperti hidup di desa global. Ya kan? Kalau terdesa itu kan berarti kampung gitu kan, orang saling mengenal, saling tahu, saling dekat, bisa berinteraksi. Nah ini sifatnya globally. Udah terpisah oleh samudra raya yang sekian luas, tapi orang itu bisa connect. Hari ini kita bisa berinteraksi secara virtual dengan misalnya profesor siapa atau dengan siapa di belahan dunia yang lain. Ini realitas yang kita hadapi sekarang. Kemudian pada tahun 90-an, apa yang disebut oleh virtual community oleh Howard Ringo waktu itu, dengan penelitian ketika rilis pertama itu tahun 86 sebenarnya, tapi 93 istilah dimunculkan oleh namanya Howard Ringo menjadi sebuah virtual community, komunitas virtual. Seperti masyarakat, community kan, komunitas masyarakat yang terbatas, tetapi kemudian mereka itu maya. Teorinya Howard Ringo mengatakan bahwa masyarakat maya persis sama dengan masyarakat nyata. Mereka itu ngaji bareng, sekolah, curhat, reuni, bahkan mencari kerja, bahkan ada perjodohan di situ. Persis sama sekarang. Hanya memang difasilitasi oleh jaringan yang tidak terlihat, yaitu yang namanya jaringan. Nah, realisasinya ini sekarang sudah 7.075.000.000. Pada tahun 2018 lalu, si Smith, CEO-nya Google, mengatakan 5 miliar manusia akan tersambung. Ternyata ini lebih cepat, sudah 7 miliar. Inilah realitas yang kita sekarang kita alami bersama. Kemudian yang menggunakan mobile user ya, sudah sekian, sudah 5 miliar lebih yang menggunakan gadget kayak kita ini, kita termasuk hitungan itu. Nah, kemudian internet user sudah sekian. Jadi bayangin, secara maya kita nggak sadar, itu orang kita selalu terkait juga, berdasarkan koneksi. Seperti yang digambarkan oleh Howard Ringo. Jadi orang saling terkoneksi. Jadi Howard Ringo itu melahirkan istilah virtual community ketika dia membangun milis beberapa temannya tersambung. Tadinya ratusan, ribuan, kemudian dalam 3 tahun itu sudah jutaan. Itu yang membuat dia itu agak terkesima ya waktu itu. Itu terkesima. Nah kemudian oleh si namanya Manuel Castells, susul dari Amerika, kemudian ini dibahasakan sebagai network society, masyarakat yang saling berkoneksi, yang berjaring. Bayangin sudah 4,5 miliar. Kemudian yang aktif di media sosial 3,8 miliar. Ini bukan angka sedikit. Ya. Sudah segini. Facebook itu terakhir Mark Zuckerberg mengatakan mendeklar bahwa dalam salah satu pidato manifestonya pada beberapa waktu lalu, belum lama, itu dia sudah mengantongi 2,3 miliar akun pengguna. Jadi ini dasar sekali. Nah, ini sebuah realitas yang seluruhnya kita sadari, tetapi memang ada kubu yang namanya mungkin atas nama trauma, atas nama negativistik gitu ya, menganggap bahwa internet, media sosial, digital ini sesuatu yang kacau balau lah, kira-kira. Nah ini kita lihat pengguna Facebook, WhatsApp, Instagram, karena ini satu keluarga ya, ini 3 entitas ini keluarga, satu keluarga ini pemiliknya sama. Itu 2,9 miliar kalau digabung-gabung. Jadi pengguna per bulan itu sudah segitu.
Nah, ini khusus menggunakan salah satu dari 3 platform ini sudah sekian, 2,3 miliar, termasuk kita. Coba ada nggak di antara kita yang hari ini tidak menggunakan media sosial? Coba. Bahkan ada penelitian tertentu yang dikatakan oleh Regina Luttrell namanya di dalam buku sosial media. Itu ada penelitian 56% ibu-ibu itu begitu bangun tidur yang dibuka itu media sosial. Bahkan sebelum ke kamar mandi pun begitu melek itu sudah buka media sosial. Kemudian ada 140 juta entitas perusahaan di dunia ini menggunakan Facebook. 140 juta entitas perusahaan menggunakan ini untuk segala kepentingan, untuk berkomunikasi baik untuk pemasaran maupun yang lainnya. Kemudian yang beriklan di Instagram sudah 4 juta perusahaan yang beriklan. Ini mungkin belum pandemi ini karena ini data pada awal-awal tahun 2020. Kalau setelah pandemi ini kan kita lihat sehari-hari pedagang online itu makin banyak di Instagram, di Facebook. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian lewat di jalan hari ini dipenuhi oleh mobil-mobil logistik, mobil box yang ada tandanya strip merah di lingkarannya di belakangnya, itulah mobil-mobil logistik. Karena itu memfasilitasi dari penggunaan iklan online ini kemudian menimbulkan belanja online dan sebagainya. Nilai penjualannya sudah 21,1 triliun US dollar pada tahun 2009 Q3. Jadi sangat besar ini, big money, big amount, ini giant ini. 21 triliun dolar nilai penjualan melalui platform media sosial. Nah, pengguna YouTube 2 miliar. Nah, nanti pada hari ketiga kita akan bicara bagaimana optimasi YouTube termasuk kemudian Instagram juga pada teman-teman BPJS, nanti kita bisa diskusikan lebih panjang. Nah ini kita lihat sekarang di Indonesia sudah 272 miliar. Ini data Januari yang diagregasi dari 2019 akhir. Mestinya ini nambah nih, karena apa? Dengan pandemi COVID ini orang semakin bergadget ria itu semakin tinggi. Kemudian menggunakan mobile jumlahnya lebih besar dari populasi Indonesia. Jadi rata-rata itu memiliki lebih dari 1 gadget. Kemudian internet usernya segini. Seperti tadi kita saksikan di video. Ini realitas yang betul-betul nyata. Ini bukan omong kosong. Ini dengan sistem big data mengagregasi data secara online kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian pengguna media sosial yang aktif 160 miliar atau 160 juta. Jadi 59% orang Indonesia itu menggunakan media sosial. Besar sekali. Jadi kita nggak bisa nganggap remeh lagi. Nah ini kita cermat ke sini sekarang. Coba Bapak Ibu bayangkan. Mereka menonton TV itu 3 jam 4 menit per hari orang Indonesia. Orang Indonesia segini. Lihat penggunaan media sosial lebih tinggi. 3 jam 26 menit. Bahkan ini bias, ini bukan berarti nonton TV itu nonton TV misalnya RCTI, MNC, segala macam. Sekarang ada tambahan baru yang namanya using a games console 1 jam 23 menit. Jadi menonton game itu melalui platform TV. Jadi ini bias, bisa berkurang nih kalau diasumsikan sebagai TV platform. Terestrial misalnya RCTI, Rusia dan lainnya. Ini jelas lebih turun lagi karena ada pendatang baru yang merangsek. Jangan jauh-jauh, anak saya dari mana? Nonton game. Saya pikir dia nonton apa? Kartun misalnya di MNC misalnya, Upin bukan. Yang nonton game. Apa itu semalam dilihat itu? Pokoknya ya saya larang yang perang-perangan, kira-kira gitu. Saya kalau game main-main itu boleh. Ini sebuah realitas. Jadi kita harus sadari. Nah ini sekarang device ownership, penggunaan alat, pemilikan alat sudah sedemikian bervariasinya, ya. Sampai yang namanya virtual reality device pun sudah 5,1%. Ini apa? Virtual reality yang buat apa taruh di mata untuk kemudian orang main-main. Kemudian sosial media overview. Kita lihat jumlahnya sudah melebihi dari rata-rata penggunaan internet. Jadi memang
sebuah angka, sebuah fenomena yang besar sekali, dan kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan ini, maka kita termasuk orang-orang yang merugi, kira-kira gitu. Tinggal bagaimana sisi baiknya yang kita kedepankan. Ini penelitian saya mengambil turn menjadi generasi menunduk. Coba Bapak Ibu sekalian jalan sekarang ke depan sana. Orang kumpul-kumpul lebih dari 4, lebih dari 5, lebih dari itu pun, itu menunduk, bukannya saling ngobrol. Ini orang dekat, ini satu grup ini. Ini saya foto di stasiun MRT Duku Atas. Ini kemudian di hari yang berikutnya ada di dalam kereta MRT. Ini ada di stasiun railing di Tangerang. Jadi ini bukan kelas ecek-ecek ya, orang yang istilahnya bukan penghuni KRL ya. Kalau di KRL lebih lagi. Jadi kalau emak-emak atau mbak-mbak itu yang lagi bergelantungan itu, tangannya satu megang handling, yang satu lagi adalah nonton drakor segala macam. Ini sampai, tolong dilihat ini, nih, angka 31 ini 31 shot yang saya ambil. Mestinya ada 34. Saya 34 kali memotret realitas ini di tempat-tempat umum. Lahirlah istilah generasi menunduk dari saya. Ini real hasil penelitian saya secara observasional. Jadi saya teliti secara observasi, kemudian saya kumpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Kenyataannya memang begini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang selama ini yang terjadi di dalam dunia digital, ada dua sisi yang seperti sekeping mata uang. Kalau pisau itu bermata dua, tergantung mau yang mana mau dipakai. Ada bright side atau manfaat, saya sebutnya manfaat supaya enak kita melihat. Kemudian ada dark side, yaitu mudarat. Di bidang sosial, bright side-nya adalah media sosial itu bisa kita saling untuk terhubung, saling koneksi, mencari teman, bahkan sampai reuni. Memang kemudian jeleknya reuni itu kemudian terjadi CB atau cinta lama bersemi kembali, CLBK. Ini yang kadang-kadang habis reuni berantem sama yang di rumah. Ini yang perlu kita antisipasi. Ya, kemudian juga solidaritas sosial. Coba sekarang itu banyak akun-akun di medsos yang beredar untuk menggalang solidaritas. Jadi menjadi solidaritas. Ada bencana di sana, orang saling bantu. Ada yang sakit dengan kitabisa.com. Kemudian Aninoya membuat benihbaik.com. Itu memfasilitasi. Saya sendiri bikin namanya sobat, sahabat orang-orang beriman misalnya, membuat donasi lewat medsos. Saya share di Facebook, saya share di Instagram, saya share di WA group. Itu jalan aja, nyantumin anak yatim, ya sunatan massal gitu kira-kira. Bawa anak-anak di panti itu berlibur kemana, begitu rombongan pakai satu bis, itu melalui media sosial. Itulah manfaatnya. Jadi jangan ini dinafikan ya. Kemudian untuk kedaruratan, saling informasi kalau ada apa. Oh di sana ada gempa, itu cepat sekali. Media massa sekarang kalah dengan media sosial. Ada gempa di Sukabumi, di medsos sudah muncul duluan. Gambarnya sekalipun, TV itu baru nanti jam 2 jam kemudian baru dapat gambar. Itu pun gambar dari media sosial. Nah kemudian sisi gelapnya adalah antisosial. Ini ada bukunya nih, saya buka. Saya punya nanti besok. Ini saya bawa. Facebook itu antara lain membuat antisosial. Orang nggak mau sosial karena udah asik dengan gadgetnya, tidak membaur dengan sesama makhluk sosial. Itulah sisi jelek. Kemudian ego tripping ya, jadi orang jadi egoistik satu sama lain, mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian ada rasialisme juga di situ, kadang-kadang berkembang. Kalau orang suku tertentu ada dihujat, begitu ketemu nggak berani mungkin, tapi kemudian di media sosial diubah. Secara ekonomi kita lihat, seperti saya katakan tadi, untuk pemasaran atau dagang online, ekonomi kreatif. Sekarang itu penghibur yang namanya di Bandung. Di Bandung itu ada namanya apa? Clown, Badut. Badut itu dia menggugah di YouTube. Karena kalau dia offline gitu kan nyari pelanggannya kan susah, nungguin orang ulang tahun. Sekarang dia menghibur masyarakat lewat YouTube. Kemudian sekarang ini fenomena work from home difasilitasi oleh kita. Kemudian ini yang sisi jeleknya, kejahatan cyber, data theft, ini pencurian data, kemudian Wattpad ini bidangnya Mas Awan nanti akan diajarin sedikit mengenai trik-triknya mereka. Kemudian tanding ya, penipuan kartu kredit.
money laundering, fraud, dan sebagainya. Kemudian di bidang politik, ke depan Indonesia harus memasuki namanya e-voting, pemilu lewat elektrik, tidak seperti sekarang. Ya kan, datang ke TPS, antri berjam-jam, kemudian sampai membuat KPPS sekian ratus orang meninggal dunia tahun lalu, gara-gara sistem yang masih amburadul dan jadul. Kemudian meningkatkan partisipasi politik. Di Amerika itu pada tahun 84, namanya Gubernur Vermont, dia itu menggunakan pertama kali media sosial untuk apa namanya platformnya itu, bukan Facebook, bukan apa, masih awal-awal itu menggunakan media sosial untuk dukungan kampanye. Kemudian kesetaraan dan demokratisasi. Jadi orang itu setara sekarang. Siapapun bisa ngomong, siapapun bisa bersuara di media sosial. Kemudian di politik itu yang jeleknya adalah ada post-truth. Ini di pelaku utamanya adalah si Donald Trump, bapaknya si post-truth, dengan istilah fakta alternatif. Nah, itu. Kemudian dia menggunakan sistem Cambridge Analytica, kemudian membelah-belah si pendukungnya Hillary menjadi pendukung dia, sehingga Hillary yang sudah di atas angin bisa kalah oleh Trump. Kemudian di dalam aspek budaya, cyberculture, sekarang itu sudah game segala macam, apapun yang cyber. Terus kemudian Dikimoderism. Jadi Dikimoderism itu sebuah term baru yang baru dikembangkan sejak tahun 90-an. Film misalnya animasi, mengombinasikan antara animasi dengan visual nyata. Itulah Dikimoderism. Kemudian sensasional, plagiarisme di dalam budaya terjadi. Nah, dalam agama, sisi baiknya adalah ngaji online, jemaah virtual. Sekarang, kemarin itu masa pandemi, kalau di gereja itu aku kebaktian minggu itu pakai Zoom. Jadi pendeta sendirian aja di gerejanya, kemudian jemaatnya itu di rumah-rumah. Begitu juga pengajian di Islam. Nggak perlu lagi kita berduyun-duyun, berapat-rapatan, berdesak-desakan, kena macet untuk ngaji. Tapi difasilitasi oleh virtual. Nah, sisi jeleknya ini bisa ada cyber terrorism, ada juga hoax di bidang agama. Banyak ini pertebaran. Pendidikan, belajar online yang kita alami oleh anak-anak kita sekarang, ibu-ibunya memang pusing karena gurunya tinggal ngasih bahan online, kemudian ibunya yang harus bantuin kerjain, kemudian ada karakter anak, ada yang meme-nya banyak itu berkembang, ada yang cupalitan, ada yang sambil tiduran, ada yang itu kira-kira. Nah, kemudian mengurangi digital divide, kesenjangan digital. Kemudian sisi jeleknya ada membodohi, menghina, narrow vision ini, visi sempit, merusak daya ingat, mematikan kreativitas dan lain-lain. Nah, ini adalah sosial media untuk tren ke depan. Jadi pada saatnya ini dalam buku ini, sosial ini, para pimpinan institusi wajib hukumnya engage dengan media sosial. Karena kalau enggak akan, ya itu tadi, karena realitasnya sudah sedemikian fenomena besar sekali, jadi nggak bisa langsung. Jadi harus bisa mendengarkan stakeholder secara langsung, mendengarkan karyawan, apa yang terjadi di sektor Anda juga ada di dalam platform sosial. Kemudian ini sudut pandang yang otentik. Jadi kalau percakapan di media sosial otentik, walaupun banyak juga yang fake, tetapi setidaknya itu adalah realitas yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, ini nanti ke depan pada sesi terakhir nanti kita akan belajar tentang digital public speaking. Bukan hanya aktor komunikasinya yang bicara, tapi juga tim dari humas misalnya bisa memahami kayak apa sih silang sengkarutnya public speaking yang digital. Harus paham. Mau yang analis, mau camera person sekalipun harus paham. Karena ketika output dalam bentuk keluaran misalnya Pak Dirut tampil di YouTube, itu kita semua yang bertanggung jawab. Bukan hanya Pak Dirutnya yang kita anggap bagus atau kurang bagus, tetapi timnya yang di belakangnya itu juga lebih penting. Nah, kemudian ini nanti kita akan belajar bahwa bagaimana komunikasi yang benar. Jadi 55% komunikasi itu karena bahasa itu, kemudian 38% suara, audio. Nanti kita latih juga bagaimana penggunaan vokal segala macam. Kemudian ditentukan oleh kata-kata. Kata-kata itu kalau kita visual nggak terlalu penting. Kami itu orang TV, saya 22 tahun di TV. Itu memang membuat kita tuh tidak dalam, karena memang katanya terbatas. Gambar yang tidak lebih. Nah, YouTube ini sekarang sebagai platform yang
betul-betul mengancam industri media. Saya itu di RTV itu terancam dengan YouTube. Terus terang hari ini kelimpungan semua orang. Karena memang penontonnya sudah disedot sama semua. Itulah kira-kira yang akan kita bahas nanti. Nah, saya sorry sebentar ke persoalan nanti yang 2 hari ini yang lebih penting. Kita akan belajar ini oleh Mas Alvan. Jadi siapapun orang di hidup di masa kini kalau tidak paham yang namanya ini, siap-siap pasti cepat atau lambat kita semua akan jadi korban. Dari mulai penipuan online, dari mulai orang nawar-nawarin kredit yang nggak ada bisa-bisa segala macam. Ini kita bersentuhan dengan ini. Makanya nanti Mas Alvan yang akan banyak menyampaikan masalah. Terima kasih. Oke. Berikan applause. Baik, terima kasih untuk Pak Krun. Sekarang kita akan bersiap untuk memasuki sesi berikutnya. Saya akan memperkenalkan fasilitator yang akan menemani rekan-rekan sekalian untuk 2 hari ke depan. Mas Akbar, silakan Mas. Mas Heri bisa minta tolong nanti. Oke. Ya, Mas Afwan Purwanto adalah seorang jurnalis juga, ya, juga berpengalaman. Kemudian saat ini masih aktif sebagai jurnalis di Kompas, ya. Selain itu, Mas Afwan adalah certified trainer untuk fact check dan juga hoax detection. Salah satu Mas dipakai. Gimana Bapak? Salah satu fasilitator untuk Google Initiative. Yang selain itu juga Mas Afwan aktif sebagai pembicara atau fasilitator